Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Peputan Pring, ini adalah peninggalan nenek moyang kita, di mana mereka susah payah membuat suatu bangunan. Namun ada sesuatu kejadian yang sangat tragis di sini, karena bangunan ini adalah dibangun di masa penjajahan. Tentunya mengenal dengan kegiatan ataupun kerja romusa, yaitu kerja paksa. Kemungkinan bangunan gua ya yang ada di depan kita ini bagian dari karya mereka dalam hal kerja paksa tersebut. Oke, kita coba masuk ke dalam. Dan ini gua keberapa, Pak? Gua kelima. Gua kelima ya. Ini dalamnya paling istimewa. Ya. Paling istimewa, bangunannya juga masih utuh. Beda sama yang gua-gua lainnya. Saya waktu ekskavasi ini dari awal melihat struktur dalamnya itu istimewa, karena dari persegi lingkarannya lebih besar daripada yang lain. Terus lagi dari durasi panjangnya juga lumayan panjang. Yang paling mengejutkan adalah isi dalamnya. Oke. Yang menjadi teka-teki sampai saat ini. Yang di sini juga terkenal misterinya lumayan pekat di area kronologi ini. Mistisnya ya. Mistis. Di era Jepangnya atau Belandanya di sini adalah tempat penjagaan di depan sini. Jadi sebelum pintu masuk ke gua berikutnya 6, 7, 8, 9, disinilah tempat penjagaan gerbangnya untuk menjaga keluar masuknya orang. Itu pun nggak semua orang bisa masuk. Dan juga di area nomor 6, 7, kalau 7 kan sengaja ditimbun sama Jepangnya beserta sama romusannya. 7, 8, 9 itu sengaja dipendam sama Jepangnya. Menurut info warga yang masih hidup waktu itu, dia masih bekerja di sini umur 14 tahun dan saat ini orangnya umur 105 tahun. Itu berbicara pada saya itu tentang romusa. Jadi sebelum dia disuruh pulang karena dia ikut mandor-mandor sini, mandor Sumiran namanya. Warga sini itu sebenarnya nggak ada yang bekerja di sini kecuali orang yang sangat tidak mampu saat itu ataupun butuh untuk makan sehari-hari, itu ikut mandor Sumiran. Jadi yang megang untuk wilayah sini, untuk warga sini adalah mandor Sumiran di saat itu, di era Jepangnya. Dan saat itu Mbak Kina umur 14 tahun, dia nggak punya orang tua, terus dia ikut mandor Sumiran demi menyambung hidupnya. Akhirnya pada suatu hari terdengar berita bahwa ada tentara Jepang mau diusir sama remaja dari Jombang waktu itu. Kabarnya jam 3 sore. Akhirnya warga sini disuruh ngungsi semua karena takutnya terjadi peperangan di situ. Jadi malam habis maghrib warga sini ngungsi semua. Menurut mbak saya juga waktu itu dia bilang nggak tahu apa-apa, hanya terdengar suara gelamit, bilangnya gitu. Istilah bahasa sekarang kan gelamit bom ya. Bahasa dulunya kan gelamit. Itu terdengar 3 kali letusan. Nah,
Terus tak tanya sama Mbak Dina, yang diledakkan itu apa? Dia bilang guanya sama orang-orangnya. Jadi guanya itu, ini menurut saya persepsi, jadi ada dua kemungkinan, antara dia menghilangkan jejak ataupun gua itu tidak sengaja tetap diledakkan sama dia. Tapi yang tidak ditanyakan kenapa romusannya dipendam beserta isi-isinya. Dan tentara Jepang waktu itu meninggalkan gua ini tanpa membawa apapun, sepeser pun, senjata maupun apa tidak dibawa sama mereka, karena tergesa-gesa takutnya diserbu sama remaja dari Jombang beserta dari Mojokerto juga. Dan akhirnya jam 12 malam mereka nyingkir semua, dan pagi esoknya terjadi istilahnya rebutan ini ya, untuk sengketa barang-barang Peninggalan Jepang itu tadi. peninggalannya. Ternyata tidak mendapatkan apa-apa mereka, ya warga sekitar sini. Karena di saat itu menurut mbak saya juga bilang terjadi kelaparan hampir 7 bulan, tidak ada beras, tidak ada sembako, istilahnya bahan yang untuk dimakan, sampai makan kelepahnya pisang, sampai makan akarnya pepaya digodok. Nah, itu kan sangat parah karena dirampas semua sama Jepang. Jam 7 malam selalu ada sweeping untuk tentara Jepangnya. Ini menurut ceritanya jam 7 malam itu selalu di sweeping sama tentara Jepangnya. Mereka mencari makan, mencari wanita-wanita buat memuaskan hasratnya mereka. Jadi wanita yang umur di atas 14 tahun itu diamankan semua. Jadi kemungkinan menurut saya mungkin mereka menghilangkan jejak, karena romusannya itu kan mereka dapatkan dari sitaan Belanda. Data yang saya dapat kebanyakan romusannya dari Kediri sama Blitar. Di gua nomor 7 ada kurang lebih 9 orang. Di nomor gua yang 12, yang asli 12 itu ada sekitar kurang lebih 300-an orang. 300-an orang di situ. Jadi totalnya 300 lebih orang yang kemungkinan meninggal di dalam ya akibat dari bom itu tadi. Ya, benar. Orang Belandanya 4 orang, yang satu suami istri. Itu data valid yang saya dapatkan dari orang yang masih istilahnya masih bisa untuk kita pertanyakan saksi hidupnya. Jangan lupakan budaya, itu nomor 1. Terus lagi salam jas merah, itu aja untuk generasi yang setelah ini ya. Jangan sampai melupakan sejarah, itu aja karena penting buat anak cucu kita. Terima kasih Kang Fauzi. Sama-sama.